Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia menggelar aksi demo menolak sejumlah kebijakan pemerintah di depan kampus Cawang, Jakarta Timur pada Rabu sore. Mahasiswa sempat membakar ban dan saling dorong dengan aparat kepolisian yang berupaya membubarkan aksi demo. Massa menolak serta menuntut pemerintah untuk menghapus sejumlah kebijakan. Di antaranya menurunkan harga BBM non-subsidi yang naik dan menghentikan sementara koperasi desa. Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi yang berupaya membubarkan massa. Mahasiswa perlu belajar tentang kesempatan memberikan kesempatan supaya ekonomi di rakyat itu produktif. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah menggerakkan ekonomi produktif. Rakyat menjadi pelaku. Masa mahasiswa nggak setuju dengan itu? Yang nggak setuju apanya? Selama 1 pekan terakhir, rentetan aksi demo tergelar di sejumlah wilayah di Indonesia. Sejak Jumat siang, mahasiswa memadati Jalan Jenderal Sudirman menuju Bundaran HI. Mahasiswa menuntut pemerintah segera melakukan perbaikan di sektor ekonomi. Setidaknya ada 5 tuntutan yang diajukan, mulai dari pemborosan anggaran pendapatan belanja negara hingga menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar. Aksi saling dorong juga sempat terjadi saat mahasiswa yang akan bergerak menuju Bundaran HI, mereka dihadang oleh pihak kepolisian. Polda Metro Jaya mengatakan, Bundaran HI bukanlah lokasi untuk kegiatan unjuk rasa. Polisi pun meminta mahasiswa untuk memindahkan lokasi aksi ke sejumlah lokasi alternatif, seperti di kawasan Patung Arjuna Wijaya dan di depan kompleks gedung MPR DPR. Jadi ada peraturan gubernur nomor 232 tahun 2015 sehingga dalam penyampaian aspirasi, penyampaian pendapat di muka umum dilokalisir ataupun difasilitasi tempat-tempat tertentu seperti di depan DPR MPR, di Merdeka Selatan ataupun daerah parkir Senayan. Sehingga tempat-tempat tersebut aspirasi tetap tersampaikan dengan baik dan kita harus menimbang. Ada 2 aspek balancing. Penyampaian aspirasi juga tetap tersampaikan dengan baik, tetapi kepentingan masyarakat juga harus bisa diakomodir, dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan harapan dari masyarakat. Sementara itu, mahasiswa bersikukuh telah mengajukan perizinan terkait dengan aksi demo yang digelar di Bundaran HI. Mereka pun meyakini bahwa aksi yang mereka sampaikan bukanlah aksi anarkis, melainkan penyampaian pendapat yang damai. Kita tidak membawa senjata, tidak membawa pentungan, tidak membawa helm atau segala macam. Kita hanya ingin menyuarakan saja, hanya ingin memberi kesadaran kepada rakyat lainnya, karena kita sama-sama rakyat, bahwa kondisi tidak baik-baik saja. Dan kita juga ingin mengingatkan pemerintah bahwa jika pemerintah tidak berubah, maka sesuai tagar kami menuju Indonesia bangkrut. Kita kan tidak ingin. Cuma ketika kondisi pemerintah sekarang represif begini, ya udah kita tinggal menunggu waktu saja Indonesia bangkrut secara demokrasi, secara ekonomi, dan juga secara moral, Pak. Aksi saling dorong juga terjadi di Riau antara pihak kepolisian dan mahasiswa yang tengah menyampaikan pendapat.
Terkait dengan semua tuntutan yang disampaikan mahasiswa, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memastikan pemerintah terbuka terhadap pendapat dan kritik. Namun, dirinya mengingatkan agar tidak ada provokasi, fitnah, hingga adu domba dalam aksi penyampaian pendapat. Pemerintah selalu membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat termasuk kritik. Karena kritik adalah nafas demokrasi yang harus membangun bukan meruntuhkan. Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa. Pada Senin siang, mahasiswa kembali menggelar aksi demo. Di Jakarta, aksi demo dipusatkan di depan kompleks gedung MPR DPR dan di Jalan Medan Merdeka Selatan. Aksi demo di depan gedung MPR DPR juga sempat diwarnai aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian. Mahasiswa yang berasal dari Universitas Bung Karno juga melakukan aksi long march dari Tugu Tani hingga menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan. Mereka sempat menghadapi penghadangan saat berada di Tugu Tani, Jakarta Pusat. Namun perjalanan dilanjutkan hingga ke Jalan Medan Merdeka Selatan. Unjuk rasa mahasiswa sebelumnya juga digelar di Makassar, Sulawesi Selatan. Lokasi titik demonstrasi di bawah jembatan layang Jalan Urip Sumoharjo. Beragam isu dan tuntutan nasional disampaikan oleh mahasiswa yang berorasi di bawah jembatan layang Jalan Urip Sumoharjo. Unjuk rasa mahasiswa juga digelar di Yogyakarta, di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Unjuk rasa digelar mahasiswa Universitas Islam Indonesia pada Senin siang. Di lokasi ini, mahasiswa bergantian berorasi mengkritik sederet kebijakan pemerintah. Unjuk rasa mahasiswa juga terjadi di Medan, Sumatera Utara. Peserta aksi meminta agar Ketua DPRD Sumatera Utara dapat hadir di tengah-tengah aksi untuk menerima aspirasi. Pihak istana melalui Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia merespons unjuk rasa mahasiswa soal perbaikan ekonomi di sejumlah wilayah. Bakom RI menjelaskan, langkah yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa pemerintahannya justru berfokus pada penghentian pemborosan anggaran dan peningkatan efisiensi belanja negara. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari dalam pernyataan tertulis menegaskan Presiden Prabowo melakukan penghematan berbagai pos belanja yang dinilai tidak mendesak dan tidak esensial. Kebijakan itu berhasil menghemat anggaran negara hingga sekitar 300 triliun rupiah. Kodari sebut Prabowo terdepan untuk melawan kebocoran anggaran. Pada Senin sore, perwakilan mahasiswa yang menggelar aksinya di kawasan Patung Kuda bertemu dengan Wapres Gibran Rakabuming di Istana Wakil Presiden. 5 tuntutan aksi disampaikan mahasiswa langsung ke Wapres Gibran. Mahasiswa memberi waktu 5 hari agar pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi. Jika tidak, maka mahasiswa berencana akan menggelar aksi serupa. Bapak Wapres sangat baik. Dia akan catat hasil dari tuntutan-tuntutan kami dengan buku kecilnya tadi, catat poin-poinnya yang harus Bapak Wapres itu ke depannya untuk memperbaiki dan mengevaluasi segala bentuk yang janggal di negara hari ini. Tentunya MBG dan KDMP. Kami dari BEM Universitas Bung Karno memberikan waktu 5 kali 24 jam. Ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terrealisasi, maka kami akan bentuk daripada pergerakan tersebut, aksi jilid-jilid berjilid. Pelaksana tugas Sekretaris Wakil Presiden Al-Muktabar menyebut Wapres Gibran menyambut baik pertemuan dengan mahasiswa. Ia menegaskan tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa saat pertemuan dengan Wapres akan dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti dan disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto. Presiden menyambut baik dan menerima apa-apa yang tadi telah disampaikan dalam bentuk dialog yang interaktif. Bahkan dari mahasiswa juga menyampaikan isu-isu di daerah yang sampai ke tingkat nasional. Beliau berdua, Bapak Wakil Presiden dan Bapak Presiden tentu punya mekanisme kerja
yang akan disampaikan dalam kesempatan-kesempatan tertentu sesuai waktu yang tersedia. Demo demi demo terus berlanjut hingga hari ini. Lantas, apakah tuntutan mahasiswa akan dikabulkan? Tim Liputan, Kompas TV.